Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta, terutama teman-teman sahabat yang hadir di malam ini. Monggo diperkenalkan. Ini saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Teja Riandra Sibuan dari Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Fatur Rahman, berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqwa Zulkarnain Hasibuan dari Medan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira apa yang mau dipertanyakan? Silahkan di ngobrol santai, tanya jawab. Jadi saya ingin bertanya kepada Kiai, apakah yang dimaksud dengan diri sebenar diri, gitu Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Diri yang sebenarnya diri di dalam surat Tauha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis sholata li dzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Shadaqallahul azim. Jadi diri yang sebenar-benarnya diri adalah bila diri kita ini tak ada uripe Allah. Kira-kira kita bisa mengucap, ini diriku, ini dirimu, ini dirinya, ini diri kita. Kira-kira kalau tak ada Allah, tak ada uripe Allah, manusia bisa mengucap bahwa ini diriku, aku, saya. Bisakah kita mengucap itu semua tanpa Allah? Jadi hakikat diri, sebenarnya diri sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, tergantung masing-masing manusianya. Bila di dalam hati manusianya masih wujud hawa nafsunya yang berkuasa, hawa nafsunya yang hidup, hawa nafsunya yang menjadi raja di rajanya hati, maka selamanya takkan pernah bertemu akunya Allah.
Yang ada hanyalah aku diri manusianya, saya diri manusianya, kami diri manusianya, kita diri manusianya, dia diri manusianya. Bila di dalam hati ini yang wujud masih manusia, maka yang ditatap, yang dipandang, yang didengar, yang dirasa, semuanya serba makhluk, serba manusia. Lalu bagaimana untuk mengaplikasikan diri sebenarnya diri ini? Ya harus diri manusianya harus tak jadi Tuhan lagi. Diri manusianya harus tak jadi raja lagi di dalam hati. Diri manusianya harus goib. Yang ada hanya Allah. Maka nyatalah innani anallah. Setelah manusianya sudah goib, yang wujud hanya Allah. Jadi untuk mengaplikasikan ayat ini, bila manusianya masih wujud, bila manusianya masih ada, bila manusianya masih jadi Tuhan berkuasa atas diri manusianya, maka selamanya zikir-zikir yang dikumandangkan, contoh la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, yang disucikan, yang dipuji, yang dimahakuasakan, yang dimahabesarkan di hatinya, masih hawa nafsunya. Karena yang bisa merasa bisa membaca, yang merasa bisa berzikir, semua itu masih hawa nafsu manusianya. Benarlah kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila Allahnya goib, pasti aplikasi di dalam hati kita, la ilaha illa aku, la ilaha illa halim, la ilaha illa taqwa. Semuanya kembali ke manusianya. Karena Allahnya masih goib, mana mungkin di hati bisa teraplikasi la ilaha illallah. Maka aku, saya di sini masih dirampas oleh makhluknya. Makhluk yang menyerupai Tuhan. Makhluk yang masih mensekutukan Tuhan pencipta dirinya. Makhluk yang masih merasa bergelar di atas dunia ini. Jadi selama manusia belum menemukan diri yang sebenarnya diri, maka selamanya takkan pernah bisa berzikir kepada Allah, apalagi bisa sholat. Akimis sholat lidzikri, dirikan sholat itu hanya untuk mengingat aku. Ternyata kita selama ini sholat, apa yang kita ingat? Harta, urusan dunia, wanita, tahta yang bergelayut di hati ketika kita sholat. Berarti bila Allahnya tak ada, bila Allahnya tak wujud, bila Allahnya tak hadir ketika kita sholat, berarti kita kan tidak nyembah Allah. Tak menghadap kepada Allah. Bila sudah demikian, apa dikatakan sholat itu? Bukan. Karena tidak ingat kepada Allah, karena yang diingat hanyalah babagan dunia, ya tentunya itu bukan sholat, tapi maksiat yang dibungkus dengan sholat.
maksiat yang dibungkus dengan zikir, maksiat yang dibungkus dengan puasa, maksiat yang dibungkus dengan haji atau dengan sodako dan sebagainya. Kenapa kok dikatakan maksiat semua? Karena yang wujud di dalam hati kita selama ini yang fana, yang hancur. Kita tidak nyembah yang bakok, tapi nyembah yang rusak. Jadi ya rusak semua amal-amal kita. Wong kita yang menghadapnya menghadap yang fana, menghadap yang rusak, menghadap iblis dan setan yang selalu menggoda di dalam dada kita selama ini. Jadi untuk mengaplikasikan diri sebenarnya diri, ya harus berlatih dengan kukuh, dengan teguh, berlatih mengheningkan cipta-cipta diri manusianya di hatinya, berlatih zuhud, berlatih khalwat seperti yang Kanjeng Nabi Muhammad jalankan selama di Gua Hira. Di Gua Hira pun Kanjeng Nabi Muhammad berlatih dan berlatih untuk mengheningkan Muhammadnya dari hati agar nyata Allahnya. Muhammad bukan kamu yang lempar, Muhammad bukan kamu yang memanah. Itulah aplikasi iman yang ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadnya sudah malam, Muhammadnya sudah gaib, yang ada hanya Allah. Inilah aplikasi dari afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kira-kira pertanyaannya bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada lagi. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan satu lagi, Kiai. Apakah ada hari kebangkitan setelah kematian? Setelah matinya badan. Iya. Nah, jadi setelah kematiannya badan, mayoritas manusia mengimani bahwa setelah kematian itu ada alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan, hari akhirat, wassiratul mustaqim, surga dan neraka, melewati itu semua. Endingnya ketemu Allahnya nanti, ketemu wajah Allah, kenikmatan yang tertinggi di dalam surga nanti, ketemu wajah Allah. Berarti Allahnya hanya ada di surga. Di semua perjalanan itu Allahnya tidak ada, adanya di surga. Menurut pemahaman kita selama ini kan begitu. Berarti bila Allah hanya di surga nanti ketika kita menyaksikan wajah Allah, lalu bila Allah sekarang ini gaib yang wujud hanya diri manusia kita selama ini, lalu buat apa kita nyembah Allah saat ini? Buat apa sholat kita? Buat apa puasa kita? Buat apa zikiran kita bila Allah saja gaib? Tentunya yang memakan, yang memanfaatkan apa yang sudah kita lakukan, sholat, puasa, zikiran, semuanya dimanfaatkan oleh iblis dan setan. Yakni dimakan sendiri oleh hawa nafsu manusianya.
karena memakan ibadahnya sendiri, akhirnya penyakitnya timbul, penyakit bangga, penyakit merasa mulia atas amal dan ibadahnya. Itulah penyakit hatinya. Karena apa? Karena ibadahnya, karena persembahannya tidak sampai kepada Allah. Karena Allah selama ini kita goibkan. Lalu pertanyaannya, apakah ada hidup lagi setelah badan ini mati? Ya kan pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada ayatnya di surat Al-Baqarah ayat yang 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, jadi ketika ada orang mati, pasti apa yang diucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah Allah berfirman, ketika manusia sudah kembali, yakni manusia sudah mati, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya darikulah dan kembali kepadaku, dawuhnya Allah begitu. Bila manusia sudah mati, maka apakah manusia bisa hidup lagi? Nah, jadi maknanya ketika manusia sudah mati, maka bangkitlah manusia itu dari uripe Allah. Jadi manusianya sudah mati, tak bisa ngaku-ngaku lagi sebagai manusia. Tak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa dirinya hidup. Ketika manusia sudah mati, maka kembalilah manusia itu di sisi uripe Allah. Jadi yang hidup bukan manusianya lagi. Yang hidup hanya Allah. Karena sejatinya manusia tak punya hidup. Yang punya hidup hanya Allah. Al-Hayat, Hayyun, hanya Allah yang hidup. Jadi manusia ketika sudah mati, sudah meninggal dunia, itulah surganya. Bila manusia belum mati, bila manusia masih merasa dirinya hidup, ya selamanya tinggal di neraka jahanam yang berbahan bakar, badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu, hati yang merasa jadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Kenapa manusia mayoritas menuduh, meyakini ketika nanti badan setelah mati ada alam kubur, ada siksa kubur sampai menunggu kiamat? Karena saat hidupnya belum kenal Allah, maka semuanya ya goib. Allahnya goib, alam-alam itu ya goib.
Akan tetapi bila Allahnya sudah nyata, maka alam-alam itu juga ikut nyata. Apa buktinya? Kematian. Kematian di sisi manusia karena manusia nyembah, mentuhankan, mendewakan badan-badan ini sebagai pelaku aktivitas manusianya. Maka yang dituduh yang mati yakni badannya. Manusia kalau dikatakan kematian pasti memandang merujuk kepada badan yang mati. Akan tetapi di sisi Allah kematian yang dimaksud kematian itu bukan matinya badan. Allah tidak memandang ragamu. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang aktivitas-aktivitasmu. Allah hanya memandang hatimu yang wujud, yang nyata, yang jadi Tuhan di dalam hatimu itu siapa? Dirimukah atau aku, kata Allah. Nah, bila di dalam hatimu masih hawa nafsumu yang kau pertuhankan, yang kau wujudkan, yang kau hidupkan, yang kau merasa berkuasakan, masih hawa nafsumu, itulah tanda-tanda kematianmu. Itu maknanya kematian di sisi Allah. Ketika Allahnya masih gaib. Ketika manusianya yang sebenarnya makhluk ngaku-ngaku jadi sang kholik. Itulah kematian jiwa. Itulah kerasnya hati melebihi kerasnya batu. Nah, itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Kemudian setelah mati jiwanya, ya dikubur oleh Allah, dikubur oleh sang hidup. Di mana dikubur? Ya di dalam tanah yang berupa badan-badan yang dari tanah ini kuburannya. Jiwa yang mati tadi dikubur di dalamnya. Karena tidak beriman, karena tidak bertuhan, ya disiksa. Disiksa, diadab kubur dengan berbagai macam-macam masalah-masalah keduniaan. Dengan bermacam-macam babakan kekayaan, kebutuhan dunia. Banyak masalah yang dihadapinya. Hatinya panas, hatinya marah, iri, dengki, ujub, sombong. Semuanya jadi satu. Itulah lembah dosa. Itulah lembah jahanam. Di sisi Allah, jahanam itu ya itu di sisi Allah, bukan nanti. Bahan bakarnya sudah banyak. Yakni apa? Badan-badan manusia dan hati yang keras. Hati yang tidak mau sujud kepada Adam. Hati yang tidak terima bahwa dirinya itu hanyalah makhluk. Bukan sang kholik. Sementara Allah sebagai sang kholik ditiadakan di hati kita. Allah sebagai Tuhan tidak kita pertuhankan di hati kita. Kita hanyalah mempertuhankan diri kita sendiri. Nah, sampai kapan kita disiksa di dalam kubur, di dalam kuburan badan ini? Abadan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Yakni syakaratul maut. Jadi bagi sahabat-sahabat, ya baiat itulah hari yang ditentukan. Kalau tidak baiat sekarang, ya baiatnya nanti. Baiat paksa dan siksa. Diambil semua harta-harta yang dikumpulkannya. Diambil semua singgasananya.
anak yang dicintainya, istri yang dicintai, suami yang dicintai, diambil paksa. Hidup dan badannya pun diperhitungkan oleh Allah karena selama ini ngaku-ngaku hidup dan ngaku-ngaku sebagai pemilik badan. Ngaku-ngaku sebagai pencipta badan. Kita tidak terasa seolah-olah kita bisa menciptakan badan kita dengan seluruh aktivitasnya. Nah, itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Sehingga rasa sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup dan sakitnya 1000 kali dari itu ketika syakaratul maut menjemput. Maknanya ya itulah alam-alam yang dianggap gaib selama ini. Karena manusia nyembah badannya seolah-olah alam kubur ya alam kubur yang di luar itu. Jadi hakikatnya surganya badan ini ya dari asalnya. Asal dari tanah kembali ke tanah. Asal dari surga kembali ke surga. Asal dari Adam kembali ke Adam. Namun bagi manusia yang tak bertuhan di hatinya, yang wujud di hatinya masih hawa nafsunya, ya keyakinannya seolah-olah alam-alam itu terjadinya nanti. Karena di hatinya belum ada Tuhan selain hawa nafsunya sendiri. Maka ia takkan pernah paham bila hawa nafsunya yang dipertuhankan. Itulah maknanya kira-kira bisa terjawab makna hidup setelah mati. Yang hidup bukan manusianya. Yakni ketika manusianya sudah mati kembali kepada uripi Allah. Yang hidup, yang bangkit, ya Allah sendiri. Maknanya hati manusia sudah lillahi ta'ala. Itulah mati sebelum mati. Kalau manusia tidak berani mati, maknanya tidak berani baiat, ya belum pernah bisa bertemu Tuhannya. Karena syarat mutlak ketemu Allah ya harus mati dulu baru ketemu yang hidup. Ketika manusia sudah sadar bahwa dirinya sebenarnya mati, maka nyatalah uripe Allah yang menguasai dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira puas jawabannya? Alhamdulillah puas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi? Bismillah. Saya ingin bertanya, Kiai. Siapakah malaikat mukarrabin? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pilih nyantai ya, mohon maaf ya. Malaikat mukarrabin. Jadi malaikat, nama malaikat yang wajib kita kenal sebagai umat muslimin dan mukminin, yaitu malaikat 10, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atib, Malik, dan Ridwan. Itulah malaikat yang wajib kita kenali. Akan tetapi diringkas lagi dulur papat limo pancar, yakni malaikat yang selalu bersama diri manusianya. Kalau tidak ada manusianya, malaikat 4 ya tidak ada. Malaikat 4 itu makmumnya kepada manusianya. Karena apa? Karena malaikat, karena setan dicipta karena manusia. Kalau manusia tidak dicipta, malaikat dan setan ya tidak dicipta.
Jadi berarti manusialah makhluk termulia melebihi malaikat ketika manusianya sudah beriman kepada Tuhannya. Akan tetapi bila manusianya belum iman kepada Tuhannya, maka derajat manusianya lebih rendah daripada hayawan. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajatnya lebih rendah daripada anjing. Bagi manusia yang masih wujud hawa nafsunya di hatinya, berarti hawa nafsunya dituhankan daripada mentuhankan pencipta hawa nafsu itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapakah malaikat muqarrabin yang selalu bersama kita selama ini? Bila kita kaji dengan ilmu syariat yang tidak matuk, tidak sambung, karena kita ketika duduk di syariat pasti cari-cari mukanya Jibril itu bagaimana, Israfil, Israel, Mikail itu seperti apa, ya nak nyambung. Karena babakan dohir, karena malaikat ini babakan hati. Jadi maknanya malaikat muqarrabin yang pertama Jibril. Tugasnya Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Alhamdulillah. Jadi makna menyampaikan wahyu itu adalah ketika diri kita mendapatkan hidayah dari Allah tentang ilmu hakikat dan ma'rifat. Ketika Anda menemukan kepahaman, nah itulah Jibril. Jangan dicari lagi mukanya. Jibril kalau tidak ada uripi Allah, apa ada Jibril? Nah, pandanglah urip yang ada di Jibril, ya Esa dengan hidup yang menghidupi manusia. Jadi hidayah dari Allah itulah hakikatnya Jibril itu. Jangan dicari mukanya lagi sudah. Nah, Jibril, paham ya Jibril ya? Mikail apa tugasnya? Membawa rezeki bagi alam semesta. Maknanya ketika kita dicipta oleh Allah, cikal bakal badan ini dicipta dari tanah, diperjalankan kepada tumbuh-tumbuhan, diperjalankan lagi kepada hasil-hasil dari tumbuhan, sayuran, buah-buahan, padi, sehingga diperjalankan lagi dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, diperjalankan lagi sampai menjadi segumpal darah, diperjalankan lagi menjadi gumpalan daging, diperjalankan lagi menjadi janin dan menjadi bayi yang suci. Di saat manusia dari tanah sampai jadi bayi, itu pakai makan dan minum apa enggak? Kalau enggak pakai makan dan minum, apa ada proses? Kira-kira jadi Anda dari tanah sampai jadi bayi. Kan tentunya kan dimakan minumi. Bagaimana cara makan dan minumnya? Ya kan? Berarti kan Allah yang maha memelihara. Uripe Allah lah yang maha memelihara, yang memberikan rezeki, yang menjaga, yang mencukupi hingga Anda setua ini. Ya tetap itu Allah yang nyuapi, Allah yang mengasihi sayangi. Tapi berhubung selama ini Anda jadi Tuhan, ya buta akan itu.
Bila Anda sudah menyadari diri sebenarnya diri, oh ternyata keadaan ketika saat dari tanah sampai jadi bayi sampai saat ini pun berlaku. Aku disayangi oleh Allah, dimakani, disuapi dengan kasih sayangnya Allah, diminumi oleh kasih sayang Allah, dikasih rokok juga oleh Allah. Siapa yang menggerakkan itu semua? Itu kan semua rezeki-rezeki yang selama ini kita buta. Dikira rezeki itu dapat uang miliaran, itu dikira rezeki. Padahal kita bisa bernapas, bisa bercengkrama, bisa duduk, bisa berjalan, bisa merokok, bisa sholat, bisa puasa, bisa ibadah, bisa ngaji, bisa sholawatan. Itu kan semua rezeki. Jadi itulah hakikat Mikael. Jangan dicari mukanya lagi. Yang menghidupi Mikael siapa? Ya uripi Allah. Itulah hakikat Mikael itu. Nah sekarang Israfil. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Nah, sangkakala ini ketika Anda sudah siap mati syahid, maka akan ketemu Israfil nanti ketika Anda baiat. Tetetet, hancur leburlah langit dan bumi Anda. Hancur leburlah hidup dan badan Anda. Dipersembahkan lagi, diperhitungkan lagi, kembali kepada yang berhak, kembali kepada Allah. Tiupan yang kedua, tetetet, maka bangkitlah. Bukan manusianya yang bangkit seperti kecambah, yang bangkit imannya, yang bangkit kesadarannya, yang bangkit uripe Allah dari urip manusianya, yang bangkit lillahi ta'alanya dari linapsinya. Itu yang bangkit. Tadinya linapsi, setelah baiat, setelah mati, sebelum mati, maka aplikasi di kehidupannya akan lillahi ta'ala. Itu maknanya. Israfil itu jadi manusia kalau belum ketemu mati, belum mati sebelum mati, ya tidak ketemu dengan Israfil yang memproses kematian manusia. Israel apa? Ketika sudah begitu maka matilah manusianya. Tidak ada lagi manusianya, yang ada hanyalah uripe Allah. Manusianya sudah dicabut nyawanya. Yang ada hanya Allah. Yang ada inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Alhamdulillah sudah paham. Malaikat muqarrabin. Nah, sebenarnya ada di dalam diri kita semua. Jadi malaikat muqarrabin itu pancarnya ya kepada uripe Allah. Kalau sudah membahas uripe Allah, hancur semua makhluk-makhluk itu. Jangankan malaikat-malaikat itu, diri kita saja hancur, apalagi malaikat-malaikat itu. Alhamdulillah, bisa dipahami? Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya tuh Kiai, apa makna mengikuti para rasul? Terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Bagaimana cara mengikuti para rasul? Nah, bila dikaji dengan secara syariat, ya kita ngikuti syariatnya badan-badannya Rasul. Maknanya apa yang diperbuat Kanjeng Nabi Muhammad secara badaniah, yakni sholat, puasa, zakat, berbuat kebaikan,
itu yang harus diikuti. Jika ditinjau secara badaniah, jika ditinjau secara syariatnya. Akan tetapi Allah tidak memandang ragamu. Allah tidak memandang syariat-syariatmu. Yang dipandang adalah hatimu. Siapa yang wujud di hatimu? Siapa yang wujud di hati Kanjeng Nabi Muhammad? Sinkronkah iman kita dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad? Sinkronkah iman kita seperti contoh yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad? Muhammad, bukan kamu yang lempar, bukan kamu yang memanah, aku pelaku semua itu. Berarti selama Anda masih mengaku bisa melempar, selama Anda mengaku bisa duduk, bisa berjalan, berarti iman Anda sudah nyimpang dari iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah Anda dikatakan mengikuti Rasul? Sementara meskipun raga Anda seperti raganya Rasul, tapi hati Anda hatinya iblis. Apa itu dikatakan mengikuti Rasul? Nah, maknanya Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai contoh suri tauladan. Jadilah seperti Muhammad Rasulullah, hanya diutus oleh Allah, jangan diutus oleh hawa nafsu. Selama ini kita tidak sadar telah menjadi utusan-utusan hawa nafsu kita sendiri, telah menjadi utusan-utusan nama kita sendiri, bukan Allah. Apa begitu imannya Rasulullah? Apa begitu imannya para nabi? Berarti selama ini kita kan tidak mengikuti Rasulullah, ya kan? Hanya ungkapan-ungkapan bohong saja. Syariatnya saja mengikuti, tapi hatinya ingkar, hatinya kufur, hatinya selalu mensekutukan uripe Allah dengan urip menungsani. Berarti kotor semua syariat yang dilakukannya. Karena Tuhannya bukan Allah, tapi hawa nafsunya. Meskipun syariatnya seperti sama persis seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hatinya nyimpang, ya bukan umatnya Nabi Muhammad. Wong kufur kok jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan? Yang dilihat Kanjeng Nabi Muhammad, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak hati manusia yang selama ini jahiliyah. Menjahili Allah, hidup Allah dijahili sebagai hidup manusianya, kuasa Allah dijahili sebagai kuasa manusianya, seolah-olah manusianya lah yang menjadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Allahnya dijadikan makhluk. Allahnya seolah-olah tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanya manusia. Berarti manusia selama ini tidak sadar telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan daripada menjadi hamba Tuhan, daripada menjadi Rasulullah.
Jadi maknanya di sini Rasulnya Allah. Kita selama ini tidak mau menjadi Rasulnya Allah. Kita hanya cinta kepada Rasul hawa nafsu. Diutus hawa nafsu kita sendiri. Kita sholat diutus hawa nafsu agar kita dikatakan orang yang beriman. Kita berpuasa diutus hawa nafsu agar kelihatan orang kita ahli ibadah. Semuanya dusta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang ditekankan di sini iman hatinya harus seperti Rasulullah. Meskipun syariatnya berbeda, meskipun raganya berbeda lakunya, tapi iman di hatinya sama. Ya sama, suci semua. Karena manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Seperti orang gila itu suci. Karena manusianya sudah tidak ada. Coba manusianya didatangkan kepada orang gila itu, lari dia, malu. Ya kan? Karena orang gila itu sudah dikuasai langsung oleh Allah. Sudah tidak ada manusianya, sudah tidak ada malunya lagi. Karena bagi mereka manusia lain tidak ada kecuali Allah. Bagi mereka loh ya. Karena dirinya saja sudah tidak ada. Apalagi manusia yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa diterima jawabannya? Bisa. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan. Oh iya, silakan. Pertanyaan terakhir itu, apa yang dimaksud dengan syahadat yang benar? Syahadat Terima yang kasih. benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama, yang awal. Syahadat tanpa awaluddin ma'rifatullah, syahadat tanpa tahu Allah, syahadat tanpa mengenal Allah, syahadat tanpa pernah berjumpa dengan Allah. Apa Anda bisa bersyahadat? Apa Anda dikatakan pernah bersaksi bila Anda tak pernah berjumpa Allah? Berarti saksinya, persaksiannya selama ini kan saksi palsu. Palsu. Saksi yang dusta. Hanya ngaku-ngaku saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sedangkan sementara yang disaksikan di dalam hatinya bukan Allah tapi hawa nafsunya. Karena Tuhannya hawa nafsunya, ya pasti yang disaksikan ya hawa nafsunya. Takkan pernah bisa menyaksikan Allah. Kalau sudah tak pernah menyaksikan Allah, bagaimana kita bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah? Bila yang Anda terka, bila yang Anda kira Muhammad, Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu, dikatakan buah syarat untuk masuk Islam bisa bersyahadat, maka seluruh manusia setelah Kanjeng Nabi wafat tak ada yang masuk Islam, tak ada yang bisa Islam. Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak ada, Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat. Katanya disuruh bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahnya harus nyata, Muhammadnya harus nyata. Kalau yang dikira Nabi Muhammad yang 14 abad yang lalu wafatnya itu yang dibuat untuk syarat bersyahadat, ya selamanya
manusia takkan pernah bisa bersahadat. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah contoh suri tauladan bagi kita semua. Nah, bagi kita semua. Karena kita lagi hidup, kita lanjutkan kembali. Maknanya kita diutus mengikuti Rasulullah. Maknanya di dalam bersahadat itu siapa sih hakikat Muhammad Rasulullah itu sejatinya? Muhammad Rasulullah bagi Kanjeng Nabi Muhammad ya dirinya. Tapi bagi Anda, Muhammad Rasulullah itu hakikatnya siapa? Ya badan-badan Anda inilah Muhammad Rasulullah hakikatnya. Utusan-utusan Allah hakikatnya. Ciptaan-ciptaan Allah hakikatnya, yang diperjalankan oleh Allah hakikatnya. Jangan mau jadi utusan hawa nafsu lagi. Ketika di dalam hati kita masih hawa nafsu kita yang wujud melebihi wujudnya Allah, selamanya kita takkan pernah bisa bersaksi bahwa Allah itu Tuhan Anda. Saksinya selama ini hanya palsu saja, ngaku-ngaku saja. Jadi kalau sudah tahu siapa Allah itu dan sudah tahu siapa ciptaan Allah itu, yakni Muhammad Rasulullah, semua manusia itu diutus oleh Allah, dihidupi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Allah lah yang memperjalankan. Akan tetapi anehnya mayoritas manusia tidak mau menjadi pesuruh Allah. Mayoritas manusia, mayoritas kita selama ini hanya rela, ridho, cinta menjadi utusan iblis dan setan, yakni jadi utusan hawa nafsu kita sendiri. Apa buktinya? Yang ada di dalam hati kita kan diri kita sendiri daripada Allah. Allahnya tak ada, Allahnya goib, Allahnya tidak bisa apa-apa. Sebenarnya selama ini yang jadi Tuhan itu Allah apa Anda? Nah, itulah jadi hakikat syahadat. Bila yang kita terkam Muhammad Rasulullah yang ada di dalam kata-kata syahadat itu, bila roji'unnya kepada Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat, maka selamanya manusia takkan pernah bisa bersahadat. Maka dari itu sampai sekarang banyak orang yang tidak bisa bersahadat karena disangka Muhammad yang disaksikan Muhammad yang di Mekah sana, yang di Madinah sana, yang mana mungkin bisa bersahadat dengan benar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu contoh bagi Nabi Muhammadnya. Jadi yang disaksikan adalah siapa? Ya diri kita ini loh. Kita harus mentuhankan siapa? Kita harus kembali kepada siapa? Kita harus menjadi utusan siapa? Subhanallah.
angin ribut. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud syahadat itu tadi. Jadi manusia takkan pernah bisa bersahadat bila manusianya masih wujud nyata menjadi Tuhan di dalam hatinya, yang merasa lebih wujud daripada wujudnya Allah, yang merasa lebih hidup dari hidupnya Allah, yang merasa lebih kuasa dari kuasanya Allah. Jadi Allahnya tenggelam, Allahnya jadi makhluk, dirinya yang jadi Tuhan selama ini. Berarti selama ini yang disyahadati adalah hidup dan badan yang diakui sebagai hidup dan badan manusianya. Berarti belum bersahadat kepada Tuhan pencipta diri manusianya. Inilah yang dikatakan bila kita ingin bersahadat yang sebenar-benarnya syahadat, ya jangan jadi Tuhan lagi di hatimu. Tobat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Taubatlah dari menjadi Tuhan di dadamu. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah menghidupkanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah memeliharamu. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah memberikan rezeki dan nikmat-nikmat akan dirimu. Apalagi yang kau dustakan kepada Tuhanmu yang telah menghidupkanmu. Nah, kalau kita sudah sadar semua itu, maka kembalilah kita ke hakikat diri sejati manusia kita yang tak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Klop persis dengan iman yang ada di dada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanatnya langsung jujuk ke sana, tidak lewat bin ini, tidak lewat casing, tapi langsung kepada uripe Allah. Itulah sanat yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa diterima jawabannya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan. Saya mau bertanya, Kiai, apa perbedaan antara tarikat dan makrifat? Alhamdulillahirabbil alamin. Tarekat itu adalah sebuah perjalanan. Jadi ibarat manusia mencari Tuhannya masih di dalam perjalanannya. Masih latihan zikir, menjalankan zikir 1 dan zikir 2. Zikir 1 adalah mengucap dengan lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir pertama, zikir 1, yakni zikir jahar. Yang kedua zikir sirri. Zikir sirri itu di hati mengucapkan Allah, 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 atau hu Allah, atau hu Allah, atau memperhatikan keluar masuknya nafas. Itu zikir kedua. Jadi zikir 1 dan zikir 2 itu masih syariat. Zikir yang masih diakui sebagai zikirnya manusianya, laku yang masih diakui oleh lakunya manusianya. Semua kekuasaan masih di dalam kekuasaan manusianya.
Itulah zikir 1 dan zikir 2. Masih zikir syariat. Untuk menuju makrifat ya harus melewati zikir yang ketiga dan yang keempat. Zikir yang ketiga adalah sirrul asrar atau sirrun fisir, hatinya hati. Maknanya zikir rasa, merasakan bahwa Allah itu ada, merasakan bahwa Allah itu dekat, merasakan bahwa hidup ini Allah. Itu zikir sir asrar. Yang keempat adalah fana'ul dzikri. Ketika hancur lebur zikir manusianya, maka Allah lah yang maha berzikir. Jadi manusianya sudah tak ada lagi. Manusianya sudah tak wujud lagi. Manusianya sudah tak bisa berzikir lagi. Karena manusianya sudah tenggelam di dalam uripe Allah. Apa tadi pertanyaannya? Ya, makrifat. Hakikat makrifat adalah manusia yang bermakrifat kepada Allah itu adalah manusia yang sudah tak bermakrifat lagi. Bagaimana mungkin manusianya bisa bermakrifat sementara yang ada hanya Allah? Bagaimana mungkin manusia yang sudah kembali kepada Allah punya makrifat? Karena makrifat hanyalah hayatullah. Yang bermakrifat hanyalah uripe Allah. Jadi bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, makrifat yang ada di dalam dirinya bukan makrifat manusianya lagi. Taunya yang ada di dalam dirinya sudah bukan taunya manusia lagi. Pendengaran yang ada di dalam dirinya sudah bukan pendengaran manusianya lagi. Pengertian yang ada di dalam hatinya sudah bukan pengertian manusianya lagi. Karena manusianya sudah kembali di sisi Allah, yang ada hanyalah Allah. Jadi hakikat orang yang bermakrifat itu adalah orang yang sudah tak bermakrifat lagi. Ini gara-gara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah tahu bedanya antara tarekat dan makrifat? Alhamdulillah. Jadi tarekat itu masih mencari dan mencari Tuhannya. Tapi yang mencari masih manusianya, yang wujud menjadi Tuhan sebagai pencari Tuhannya. Namun bagi orang yang sudah sampai kepada tujuan, sudah tidak cari-cari lagi. Wong manusianya sudah fana, manusianya sudah hancur, yang ada hanyalah Allah saja. Jadi hakikat makrifat adalah orang yang sudah tidak bermakrifat lagi. Jadi orang yang sudah bermakrifat itu ya sudah tidak bisa apa-apa, tidak sakti, tidak bisa apa-apa. Kalau masih merasa bisa apa-apa manusianya, ya belum makrifat itu. Karena manusianya masih merasa memiliki ilmu makrifat, ya jauh dari makrifat. Jadi manusia yang sudah bermakrifat adalah manusia yang sudah tidak tahu dirinya lagi. Yang ada hanya Allah,
dirinya sudah tidak ada. Itulah hakikat dari makrifat itu sendiri. Ada pertanyaan lagi? Ada, Kiai. Ya, silakan. Silakan. Bagaimana cara mengatasi keraguan kepada diri sendiri, Kiai? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana caranya mengatasi keraguan pada diri kita sendiri? Selama diri kita masih ada, ya pasti ragu-ragu terus. Karena hawa nafsu sifatnya ya was-was, ragu-ragu hawa nafsu itu. Ketika manusianya masih wujud menjadi Tuhan di hatinya, pasti bingung menentukan perjalanannya, bingung antara milik ini dan itu. Akan tetapi bila manusianya sudah kembali kepada Allah, ketika manusianya sudah berserah diri kepada Allah, maka sudah tidak jadi Tuhan lagi. Maka semua apa yang dibutuhkannya akan datang sendiri. Seperti teman Anda itu. Ya kan? Sudah tidak ragu-ragu lagi. Ketika sudah mentok kekuasaan diri manusia, sudah pasrah saja. Akhirnya Allah yang memberi. Jadi tidak disiksa lagi. Selama diri kita masih merasa bisa, ya disiksa terus, diadab terus. Tapi ketika kita sudah tak punya daya, Allah lah yang punya daya, maka Allah akan mencukupi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita pilih. Sudah apa katanya Allah, makmum saja. Nah, bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kira untuk tanya jawab ini kita akhiri di sini dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.